Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan untuk dirinya, tidak ada. Tapi manusia itu diciptakan untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain. Fungsinya kacamata itu apa? Apa sekedar hanya dipasang di pajangan? Enggak kan? Fungsinya kacamata itu ketika kacamata itu dipakai. Fungsinya baju ketika baju itu juga dipakai. Fungsinya sarung ketika sarung itu juga dipakai. Intinya manusia itu juga sama. Manusia itu semuanya tergantung daripada manfaatnya masing-masing. Makanya jangankan manusia, Allah Ta'ala menyebutkan hewan-hewan di Al-Quran itu hewan-hewan yang disebut itu hewan-hewan yang bermanfaat. Semut yang diskusi dengan Nabi Sulaiman, kenapa kok semutnya itu disebut? Semutnya itu disebut karena semutnya itu mendatangkan manfaat. Kemudian satu burung hutut, kenapa kok disebut? Karena mendatangkan manfaat. Anjingnya Ashabul Kahfi, kenapa kok disebut? Karena mendatangkan manfaat. Jadi nilai sesuatu itu semuanya tergantung daripada manfaat sesuatu tersebut. Begitu juga kita semuanya manusia, kita semuanya itu akan jadi sesuatu yang bernilai ketika kita ini semuanya bisa manfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya oleh Allah Ta'ala, beliau bertanya-tanya oleh seseorang, ahabbun nasi Allah, siapa orang yang paling dicintai sama Allah Ta'ala? Maka ketika itu Rasulullah menjawab, anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, itulah orang yang paling punya nilai. Ya, makanya kita semuanya, ayo kita semuanya niatkan bagaimana caranya agar diri kita ini bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang sudah bermanfaat buat orang lain, nanti ketika dia wafat orang itu banyak mengenang. Akhirnya dibuatlah acara haul ataupun tahlil. Kenapa? Karena dia hidupnya bermanfaat, setelah hidup pun dia pasti akan dikenang. Begitu. Nah, saya cerita sedikit ya, orang-orang soleh itu kadang-kadang bermanfaat. Bahkan ada salah seorang yang sedekah aja, ini sedekah yang luar biasa. Nabi itu pernah mengatakan, apa kalian nggak bisa seperti Abu Dhamdam? Siapa Abu Dhamdam? Abu Dhamdam itu seseorang yang dia setiap pagi berkata apa? Aku mensedekahkan harga diriku untuk kaum muslimin. Artinya apa? Siapapun hari ini yang mencaci aku, yang menghina aku, yang ngerasanya aku, semuanya aku maafkan. Sedekah dengan harga diriku. Nah, itu termasuk orang yang gak bisa ngasih manfaat dengan duit, tapi dia memaafkan semua kesalahan orang lain. Itu Abu Dhamdam, itu dipuji dan diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus bisa jadi orang yang seperti itu. Manfaatnya apa buat orang lain? Manfaatnya harus duit ya. Manfaatnya bisa macam-macam, bisa dengan doa, bisa dengan ucapan yang bagus, dengan qaulan layyinan, dengan ucapan-ucapan yang halus, ucapan yang halus. Anda tahu dulu pernah ada salah seorang sahabat yang ketika itu nggak ikut perang. Ketika itu nggak ikut perang. Sahabat ini ketika akhirnya dihukum sama Nabi 50 hari nggak diajak bicara. Begitu dengar kabar gembira dari Nabi, maka ditanya sahabat yang pertama kali ngasih kabar kepada dia. Nggak dengar apa-apa. Kata sahabat ini yang kena hukuman ini, dia mengatakan, senangnya saya ketika dia ngasih kabar kepada saya nggak pernah saya lupakan. Hanya satu momen ternyata bisa meninggalkan kenangan yang indah dalam kehidupan seseorang. Sayyidatuna Aisyah, ibu kita semuanya, Ummul Mukminin, beliau itu pernah ada satu kondisi dituduh sesuatu dengan keadaan hadithul ifki. Beliau kan nangis. Itu ada perempuan-perempuan yang ketika itu datang ke tempat Sayyidah Aisyah, nemeni mau nangis bareng. Engkau nangis jangan sendiri, kita akan siap jadi teman menangis bareng. Kata Aisyah,
sampai sekarang saya nggak pernah melupakan jasanya perempuan itu. Kenapa? Dia ketika itu nangis bareng sama aku. Ternyata nggak harus pakai duit. Ternyata bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan maaf dan lain sebagainya. Artinya manusia ini sesuatu pasti kita selanjutnya pasti akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, maka tinggalkanlah kesan-kesan yang baik di dalam kita menjalani kehidupan. Kenapa? Jadi kan kita semuanya orang yang ketika nanti kita meninggal dunia, semuanya akan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kakeknya Habib Riza. Habib Riza ini dari kalau dari asegafnya keluarga Som itu keturunan Habib Umar bin Segaf. Umar ini juga ada Imamul Bil Ahqaf, jadi pemimpin ulama yang ada di sana ketika itu. Beliau punya ayah juga seorang ulama besar, namanya Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf As-Sofi. Nah, jadi rata-rata di Solo ini kan Anda mungkin banyak ketemu Habib marganya As-Segaf, ya kan? Itu rata-rata keturunan Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf ini. Habib Syekh Segaf bin Jamal itu keturunannya Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf As-Sofi. Jadi Habib Muhammad As-Segaf ini seorang yang luar biasa, alim, ilmu luar biasa, ahli fikih, mufti, qadhi. Pernah suatu ketika ada satu pejabat yang ada di sana itu minta beliau untuk mengeluarkan fatwa yang ketika itu fatwanya harusnya nggak seperti itu. Nah, Habib Segaf nggak, saya nggak akan melakukan fatwa seperti itu. Ngancam, enggak, tetap saya nggak akan mau. Akhirnya betul-betul orang yang ngancam ini nyuruh pembunuh bayaran ditembak dari jarak dekat. Tapi ketika itu tembakannya mungkin jadi nggak kena bagian kita sehingga beliau hanya terjatuh tapi nggak sampai meninggal dunianya. Habib Segaf begitu terjatuh langsung mengatakan apa sama yang nolong dia, sudah saya maafkan, saya halalkan dia. Pas pertama kali ditembak jatuh langsung maafkan orang yang tembak. Nah coba jadi hanya kalau berpikir begitu hanya bingung, kok bisa ya kok ngono gini lagi. Ada juga seperti kisahnya Kiai Arwani Kudus itu pernah dibis sama muridnya dicopet, copetnya di depan beliau. Mereka mau ngejar ditahan, dosa. Loh, copet iya, yang dicopet dompetnya siapa? Dompetnya jenengan nih, dosa tidak apa-apa kok. Dia sudah saya maafkan halal. Kok kamu yang dulu, saya tidak apa-apa. Saya dicopet, kok kamu yang bingung. Imam Nawawi itu pernah dicopet tapi imamahnya, sorbannya itu, imamahnya itu diambil dicopet. Nawawi, karena kalau barang dicuri lari kan, lari teriak. Sama Imam Nawawi juga lari teriak, hanya saja isi teriakannya beda. Imam Nawawi begitu diambil barangnya lari teriak, kemudian beliau teriaknya apa? Bukan tak tolong, beliau teriaknya apa? Malak tuka kul qabiltu. Beliau teriaknya itu agar si maling ini statusnya pengambil hadiah, bukan maling. Bayangkan, yang ngejar dipikiri urusan akhiratnya, yang maling ini dipikir ada urusan akhiratnya. Malak tuka kul qabiltu. Saya kasihkan kamu ya, katakan qabiltu, saya terima. Cuma namanya maling nggak bilang qabiltu, namanya maling. Itu Imam Nawawi seperti itu. Itu orang soleh. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Orang bisa punya pemikiran begitu. Kenapa? Karena sudah sampai pada tahapan setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Kalau orang sudah yakin adanya akhirat, maka semua apapun yang menimpa di dunia ini jadinya enteng di mana dia. Yang menimpa dia, kalau itu satu nikmat, dia akan syukur, jadinya menguntungkan untuk urusan akhiratnya. Kalau itu suatu hal yang tidak enak, dia akan sabar, itu jadinya juga menguntungkan untuk akhiratnya. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini saya ada acara tapi diundang sama Jibril. Saya sudah ngomong, Beb, anak datang sekalian terakhir atau awal, diminta disuruh awal. Jadi ini ada tumpeng-tumpengan. Setelah itu saya juga izin melanjutkan perjalanan ke tempat acara yang berikutnya. Tapi ini ada tumpeng dulu. Setelah ada maulid ya,
Nanti ada maulid, itu ada burda. Kemudian setelah itu nanti insya Allah kita akan tahlil dan Allah bikin bidak 1000 kali insya Allah. Jadi jangan ada yang pulang sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.